Terima kasih masih bersama YPB Movie. Masih melanjutkan part sebelumnya, Berus dan Champa datang ke alam iblis diantar oleh nenek sihir. Mereka menghadapi Raja Iblis yaitu Demigrus dan bertarung sengit. Namun Demigrus nampak lebih kuat hingga keduanya gak mampu mengalahkannya. Di sini Champa sangat kesal dan ingin membalas Demigrus. Tapi tiba-tiba dia diserang menggunakan sebuah tombak yang menembus tubuhnya. Sontak aja Champa langsung terjatuh nggak berdaya. Berus sontak berteriak dan sangat mengkhawatirkan saudaranya itu. Setelah menghilangkan pelindungnya, Demigrus menjelaskan dia sebenarnya tidak terkena serangan Berus dan Champa. Sebaliknya, dia menghindari setiap serangan mereka tapi seolah-olah malah terkena. Dia meninggalkan lingkaran cahaya untuk mengalihkan perhatian Berus. Dan katanya trik sederhana seperti itu sudah cukup untuk menipu Berus. Mendengar itu, Berus sangat kesal dan malah diremehkan seperti ini. Kemudian, Berus mengangkat tangannya dan menciptakan sebuah energi Hakai yang sangat besar. Hakai ini adalah Hakai terbesar yang pernah Berus ciptakan selama latihannya bersama Taron. Kemudian, tanpa ragu dan bimbang, Berus segera melemparkan super Hakai itu yang melesat dengan cepat. Demigrus menahannya sekuat tenaga, tapi dia juga merasa cukup kewalahan. Berus bilang dia melakukannya terlalu berlebihan hingga menghabiskan sebagian besar energi Hakai-nya. Tapi Berus yakin dengan serangan itu Demigrus pasti telah mati. Namun ternyata Demigrus nggak mati sama sekali coy. Berus sontak sangat kesal kenapa Demigrus bisa selamat. Saat ini Demigrus masih hidup meski semua pakaian kebanggaannya telah hancur. Demigrus memuji kekuatan Berus karena Hakai itu sangat berbahaya. Tapi Demigrus memiliki kemampuan untuk menyerap energi Hakai itu hingga nggak tersisa. Berus makin nggak paham karena harusnya Demigrus lenyap oleh energi Hakai. Demigrus menjelaskan alasannya karena Hakai yang Berus gunakan tidak murni seperti milik Dewa Kehancuran. Sama halnya Hakai yang Berus pakai seperti layaknya milik Vegeta Ultra Ego. Di dalam Hakai Berus, Demigrus tahu hanya dibuat berdasarkan pikiran egois dan negatif. Jadi nggak ada keseimbangan dalam serangan Berus. Makanya jika Raja Iblis tertinggi seperti Demigrus menyentuh energi Hakai negatif Berus, maka hanya akan menambah kekuatan iblis dalam dirinya. Karena para iblis sudah sepenuhnya negatif. Di sini Berus masih nggak percaya nggak mungkin Hakai-nya bisa memperkuat kekuatan Demigrus. Demigrus lalu membongkar tujuan makhluk sebelumnya dikirim ke planet Berus supaya untuk membuat Berus marah. Karena Demigrus juga tahu kalau Taron pasti akan mengirim muridnya yaitu Berus. Dan semua momen itu sudah cukup untuk mempengaruhi Berus dan menciptakan pikiran negatif pada Berus. Makanya jadilah seperti sekarang ini. Berus sontak merenung dan gak sangka dia bakal ditipu oleh seorang iblis. Lalu Demigrus juga menambahkan pikiran yang kacau dengan kemarahan dan egois seperti Berus adalah tempat sasaran yang cocok untuk Demigrus. Jadi setelah menipu pikiran Berus, Demigrus hanya perlu mengirim nenek sihir untuk membawa Berus ke alam iblis. Demigrus telah merencanakan semuanya secara matang. Hingga Berus nggak sadar kalau dia telah masuk ke dalam perangkap. Tujuan Demigrus yang sebenarnya ya emang menjadi tambah kuat dengan mendapatkan energi negatif Hakai milik Berus. Dan juga Demigrus akhirnya mengaku kalau nenek sihirlah yang telah membawa makhluk sebelumnya ke dunia Berus. Karena nenek itu bisa mengakses dua dunia sekaligus tanpa hambatan. Meski begitu, Berus masih penasaran setelah Demigrus jadi kuat berkat dirinya, lalu apa yang ingin Demigrus lakukan sekarang? Jika Demigrus ingin membunuhnya, maka Berus akan mempersilahkannya. Tapi saat nanti Demigrus bertemu dengan Taron, Berus yakin Demigrus akan berakhir. Tapi Demigrus bersikap sombong kalau dia akan berhasil jika bunuh Taron lebih dulu. Berus nanya gimana Demigrus melakukannya. Karena yang Berus tahu meskipun Demigrus kuat, tapi nggak mungkin bisa mengalahkan seorang dewa kehancuran. Demigrus sontak ketawa karena dia tahu ada cara lain untuk membunuh seorang dewa kehancuran. Berus sontak teringat kalau dewa kehancuran terhubung dengan Kaioshin. Makanya sangat masuk akal membunuh Kaioshin, maka membunuh juga dewa kehancuran. Tapi yang masih buat Berus penasaran bagaimana cara Demigrus melakukannya dari dunia ini. Apakah dia akan meminta lagi nenek sihir untuk memindahkan Demigrus ke tempat Kaioshin? Demigrus mengatakan orang yang menciptakan dunia iblis membuat orang dari dunia panah mustahil untuk bisa melarikan diri dari sini.
Ada kekuatan luar biasa yang berasal dari sini bahwa nggak ada iblis yang bisa memecahkannya. Tapi katanya dengan kekuatan Berus sekarang adalah hal yang berbeda. Berkat kekuatan Berus, Demigrus bisa pergi kemanapun dia mau. Kemudian Demigrus menembakkan sebuah laser dan dia menghancurkan portal hitam di langit. Setelah itu muncullah banyak iblis yang keluar dan membanjiri alam iblis. Demigrus memerintahkan semua iblis untuk segera masuk ke dalam portal dan mengacaukan alam semesta. Berus sontak terkejut kenapa ini bisa terjadi. Demigrus memberi selamat karena sekarang Berus adalah penghuni alam iblis dan gak bisa kembali. Dan juga Berus adalah orang yang sudah membuat para iblis mencapai kebebasan yang sangat mereka rindukan. Dengan sangat panik, Berus nggak bisa melakukan apapun karena sumber kekacauan ini adalah ulahnya. Pindah dulu ke planet Kaioshin. Saat ini Gajah lagi mengajari calon Kaioshin muda. Gajah katakan untuk menstabilkan alam semesta harus ada siklus hidup dan mati. Karena kematian yang berlebihan menyebabkan kehampaan. Dan kehidupan yang berlebihan menyebabkan kekacauan. Siklus ini mengatur hampir semua hal di alam semesta. Gak menyayangkan siapapun, baik makhluk hidup maupun bintang di langit. Meskipun mereka hidup miliaran tahun, pada akhirnya mereka akan mati. Dengan kata lain, hidup dan mati diperlukan untuk menstabilkan segalanya. Calon Kaioshin yang bernama Ro cukup mengerti itu kenapa adanya Kaioshin dan juga Dewa Kehancuran. Nah, buat yang belum tahu, Ro ini sebenarnya adalah kakek Kaioshin sewaktu muda dulu. Lalu, Gajah juga menambahkan Dewa Kehancuran dan Kaioshin emang harus selaras supaya terciptanya alam semesta yang sejahtera. Sehingga baik Kaioshin maupun Dewa Kehancuran saling melengkapi satu sama lain. Hidup mereka terhubung, yang satu nggak bisa tanpa yang lain. Ro penasaran apakah Gajah telah bekerja selaras dengan Dewa Kehancuran? Gajah membenarkannya. Dia dan Taron saling menghormati satu sama lain, makanya mereka bekerja sama. Itulah kenapa alam semesta ketujuh menjadi yang paling sejahtera dibanding semesta yang lain. Karena dewa lain tidak saling bekerja sama hingga semesta nggak sejahtera. Ro nanya lagi, lalu apakah yang lain tidak iri dengan semesta ketujuh? Gajah bilang semua orang pasti akan iri, tapi ingat itulah sebuah harga kesuksesan. Tiba-tiba Gajah merasakan ada banyak kejahatan yang menyebar ke seluruh alam semesta. Dia yakin kerajaan iblis pasti sedang menyerang. Nggak lama kemudian Demigrus muncul di tempat mereka. Gajah sontak penasaran bagaimana Demigrus bisa masuk ke dunia Kaioshin. Demigrus mengatakan berkat energi dari Berus akhirnya dia bisa pergi kemanapun dia mau. Dan tujuan Demigrus ke sini adalah untuk membunuh Gajah. Selain itu, Gajah kecolongan karena dengan tempat ini yang begitu suci, Gajah nggak bisa merasakan kedatangan Demigrus. Gajah sontak terkejut kenapa Demigrus bisa memecahkan penghalang antara dua dunia. Bahkan bagi Gajah sendiri nggak bisa melakukan hal seperti itu. Di alam semesta ini, Gajah tahu kalau dia adalah yang paling kuat setelah Dewa Kehancuran. Demigrus menegaskan kekuatan dia yang sekarang telah melampaui kekuatan Gajah dan akan segera membunuhnya. Gajah sontak sangat panik karena apa yang Demigrus ucapkan ternyata tidak bercanda. Gajah sendiri merasa nggak bisa melawannya dan harus segera ngasih tahu Taron. Demigrus juga tahu kalau Gajah pasti akan segera ngasih tahu Taron. Namun jika Demigrus jadi Gajah, maka dia nggak akan melakukannya. Karena seseorang dengan kekuatan iblis bisa menghancurkan planet dalam sekejap mata. Gajah penasaran apa maksudnya semua ini. Karena dia tahu di sini cuma ada dia dan juga Ro. Jika Demigrus menghancurkan planet ini, maka dia bisa menciptakannya kembali. Namun yang Demigrus maksud bukanlah planet ini, melainkan planet Haishin, yaitu asal iblis, dan Kaioshin, yaitu istana Kaioshin yang terdapat pohon emas. Di sana terdapat banyak calon Kaioshin serta asal mula terciptanya Kaioshin dan iblis di semesta ini. Gajah sontak kaget kenapa Demigrus ingin menghancurkan asal planetnya sendiri. Demigrus menegaskan dia adalah Raja Iblis dan kelembutan bukanlah sifatnya. Dan katanya dia nggak bakal merasakan apapun jika dia memusnahkan asal planetnya sendiri. Begitu juga dengan pohon emas yang melahirkan mereka. Namun Demigrus bayangkan jika dia menghancurkan pohon emas bersama planet itu, semua yang berlatih jadi Kaioshin akan mati. Dan gak bakal melahirkan siapapun lagi termasuk iblis. Juga generasi dewa berikutnya bakal nggak ada.
Gak ingin semua itu terjadi, Gaza meminta Ro menggunakan teleportasi dan pergi meminta bantuan pada Taron. Sedangkan Gaja sendiri akan menahan Demegrus sementara waktu. Namun Ro malah panik karena dia belum menguasai kemampuan Kai. Sementara Demegrus yang gak mau biarkan itu segera menembakkan sebuah laser. Dengan cepat Gaja segera menangkis laser itu. Akhirnya Ro menggunakan teleportasi dan segera berpindah. Tapi dia malah berpindah keluar angkasa. Ro sontak bingung ada di mana dia sebenarnya. Bahkan dia nggak bisa mencari tempat Taron berada. Saat ini Gaja dan Demegrus telah memulai pertarungan mereka. Keduanya saling jual beli pukulan sengit, tapi nampak Demegrus lebih unggul. Dia menghajar Gaja dengan keras lalu menghajar perutnya lagi. Sontak aja Gaja yang gak berdaya, mulutnya sampai memuntahkan banyak darah. Gaja yang gak terima menciptakan sebuah pedang Z, yaitu pedang legendaris. Tapi tiba-tiba Demegrus menyemburkan napas api yang sontak menghantam Gajah dan membakar tubuhnya. Gajah yang terempas segera melepaskan dirinya. Lalu Demegrus menciptakan Trisula dan kembali beradu serangan melawan Gaza. Demegrus tahu pedang Z adalah pedang yang sangat terkenal kuat. Tapi meski Gajah cepat dan dewa yang terampil, tapi Demegrus juga merasa sombong dengan Trisulanya. Kemudian Demegrus menggunakan tebasannya yang berhasil menebas Gajah sangat keras. Sontak aja Gajah yang gak berdaya, tubuhnya langsung terjun menghantam bebatuan. Dia melihat Trisula akan mengarah padanya. Jadi Gajah menggunakan pelindung dan menahan Trisula itu sekuat tenaga. Demegrus sontak terkejut dan gak sangka ini bisa terjadi. Kemudian Demegrus tahu kalau Gaza akan muncul di belakangnya. Jadi saat Gajah muncul, Demegrus segera menghilang. Tiba-tiba Demegrus muncul di belakang Gaza dan segera menyerang Gajah sangat ganas. Sontak saja Gajah nggak bisa melakukan apapun. Demegrus meremehkan jika Gajah nggak peduli dengan planet Haisin, maka Gajah mungkin bisa melarikan diri. Namun Gajah tegaskan kalau dia sudah hidup lama. Dan dia nggak bisa membiarkan semua calon Kaioshin muda mati. Apalagi sampai mengorbankan generasi berikutnya demi kepuasan Demegrus. Sebagai dewa di alam semesta ini adalah tanggung jawab Gajah untuk melindungi semuanya. Demegrus sontak ketawa dan gak peduli sama sekali. Yang dia inginkan hanyalah melihat semuanya mati di tangannya. Sementara itu di planet dewa kehancuran, Taron saat ini lagi mandi. Sebagai buaya darat, air adalah kesegaran untuknya. Lalu Taron merasakan sesuatu yang aneh dan menanyakan apakah Whis juga sadar. Sambil melihat di tongkat, Whis katakan kalau penghalang dua dunia telah rusak. Dan sekarang para iblis sedang menyerang alam semesta. Taron sontak kaget kenapa hal itu bisa terjadi. Kemudian setelah nyasar beberapa kali, Ro akhirnya berhasil sampai di tempat Taron. Ro segera minta bantuan Taron kalau Gajah saat ini sedang diserang oleh Demegrus. Mendengar itu, Taron sontak kaget ternyata Demegrus emang sudah merencanakan kebusukan ini. Jadi dengan sangat cepat mereka segera meluncur ke sana. Gajah sendiri kini dia sudah nggak berdaya dan sangat mengharapkan Ro yang sebelumnya pergi ke tempat Taron. Dan juga Gajah kini sudah nggak bisa bertarung lagi. Demegrus segera mendekat sambil memuji kekuatan Gajah yang lumayan hebat. Meskipun kekuatan Gajah masih ada di bawahnya, tapi kalau Demegrus gegabah, maka Gajah bisa saja membunuhnya. Jadi Demegrus mengakui Gajah sebagai pejuang yang cukup hebat. Dan sebagai imbalannya, Demegrus akan membunuh Gajah di sini. Demegrus menciptakan sebuah pedang yang akan dia gunakan untuk menghabisi Gajah. Jika Gajah mati oleh Demegrus, maka Taron pun akan lenyap bersamanya. Kemudian Demegrus segera mengarahkan pedangnya karena yakin Gajah sudah berada pada kondisi di batas tubuhnya. Dan sekarang adalah saatnya bagi Gaza untuk mati. Namun tiba-tiba Taron datang dan segera menghentikan pedang Demegrus. Sontak saja Demegrus sangat terkejut kenapa Taron bisa ke sini. Taron menegaskan pesta Demegrus kini sudah berakhir. Lalu Taron mematahkan pedang Demegrus dengan mudah. Sedangkan Whis dan Ro hanya melihat mereka dari belakang. Kemudian Taron mengarahkan tangannya dan dia akan menggunakan Hakai untuk menghancurkan Demegrus. Taron juga akui kalau Demegrus hampir membunuh mereka dan itu membuatnya malu. Tapi sekarang adalah saatnya untuk melenyapkan Demegrus selama-lamanya. Namun tiba-tiba Taron sontak merasakan kalau ada sesuatu yang aneh terjadi. Dia nggak tahu kenapa ada rasa sakit di dadanya.
Nah, ketika Taron menoleh ke belakang, gajah ternyata telah tertusuk oleh Trisula Demigrus. Gajah sendiri bahkan gak sadar kalau masih ada Trisula yang menyerang kepadanya. Ro sontak menangis dan sangat mengkhawatirkan kondisi gajah. Kemudian gajah yang sudah gak berdaya, tubuhnya langsung terjatuh sangat lemas. Gajah gak sangka Trisula yang dia hindari sebelumnya ternyata segera dihilangkan untuk menyerang gajah secara mendadak. Lalu Demigrus menyibukkan gajah dengan berbagai serangan hingga membuat gajah melupakan Trisula itu. Makanya dengan semua yang terjadi, gajah segera minta maaf pada Taron, mereka telah kalah. Di sini karena tubuh mereka terhubung, Taron juga merasakan sakit yang gajah rasakan. Demigrus tegaskan dia adalah seorang iblis yang sudah pasti sangat licik. Jadi jangan pernah berpikir kalau Demigrus nggak akan membuat rencana kedua untuk menghindari yang terburuk. Inilah keinginan licik yang Demigrus mau, dan dia akan mengalahkan Taron dengan cara kotor. Taron berkata Demigrus pasti nggak akan bisa pergi kemanapun. Dan Berus yang masih hidup, Taron yakin Berus akan datang dan mengalahkan Demigrus. Mendengar itu, Demigrus sontak ketawa. Demigrus tegaskan Berus telah kalah dan energinya telah menjadi milik Demigrus. Dengan energi itu, Demigrus bisa terbebas dan mendapatkan kekuatan yang lebih kuat. Nampak tubuh Taron mulai hancur dan sebentar lagi akan lenyap. Taron paham pikiran Berus ternyata sudah mendorongnya pada pilihan yang salah. Tapi Taron gak kecewa sama sekali, karena ada alasan Taron memilih Berus sebagai muridnya. Dan Taron yakin Berus akan membuktikan semuanya pada Demigrus. Sebelum lenyap sepenuhnya, Taron meminta Whis buat menjaga Berus untuknya. Whis mengerti dan akan melakukan apa yang Taron katakan. Gak lama kemudian, tubuh gajah dan Taron akhirnya lenyap sepenuhnya menjadi debu dan hilang gak terlihat lagi. Di sini Ro sangat begitu sedih, guru yang dia banggakan kini sudah gak ada. Dan sebagai angel, Whis tentu gak bisa melakukan apapun karena dia diciptakan bukan untuk bertarung. Meskipun dia bisa aja mengalahkan Demigrus, tapi konsekuensinya Whis bisa lenyap karena aturan malaikat. Nah, sebenarnya banyak yang masih bingung apa tujuan Demigrus setelah membunuh Taron. Bukankah dia sebelumnya aman-aman saja di dunia iblis selama jutaan tahun? Lalu, apakah ini permainan dari Garoga, yaitu dewa kehancuran alam semesta ke-6? Atau ini adalah murni karena Demigrus ingin menguasai alam semesta? Lalu, bagaimanakah kondisi Berus sekarang? Apakah dia telah tewas di dunia iblis? Serta bagaimanakah kondisi Champa setelah ditusuk oleh tombak Demigrus? Makin penasaran? Tonton kelanjutannya di channel YPB Movie, channelnya anime masa kini.